Inilah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak. Assalamualaikum Pak Agus, gimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Ibu Fitri, alhamdulillah baik Bu. Bu Fitri sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya Bu Fitri, jika Ibu Fitri nggak keberatan, saya ada permasalahan loh Bu ini. Saya ingin bercerita sama Ibu Fitri. Kira-kira Bu Fitri bersedia tidak ya mendengarkan cerita saya? Oh begitu, baik Pak. Mari kita berbincang-bincang sejenak kalau gitu. Kebetulan nih saya sedang ada waktu luang. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini sih Pak? Saya sih berharap dari obrolan kita ini Bu Fitri, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini sekarang Bu Fitri, seperti itu. Oh begitu, baik Pak. Kalau boleh saya tahu, ada permasalahan apa sih Pak? Jadi begini Bu Fitri, akhir-akhir ini saya merasa kewalahan Bu, dalam mengelola kelas saya. Karena, anak-anak ini sudah lama menjalani liburan semester ya Bu. Terus, Ya. sehingga mereka itu lupa Bu gitu dengan materi-materi yang sudah dipelajari di Hmm. kelas sebelumnya. Padahal materi tersebut itu masih berkaitan dengan materi-materi yang akan dipelajari ke depannya. Terus juga motivasi yang dimiliki oleh peserta didik saya itu, menurut pengamatan saya itu jadi turun Bu, seperti itu. Oh begitu. Mhm. Kira-kira apa yang menjadi penyebab utama dan permasalahan ini sih, Pak? Mungkin karena 1 bulan 2 libur kali Bu ya. Jadi peserta didik saya Mmm, itu iya. mungkin lupa dengan materi-materi yang sudah diajarkan di sebelumnya. Kemudian juga mungkin apa kurang tertarik ya Bu ya dengan pelajaran olahraga, yang saya berikan apa ya Bu? Mmm, Tadi Bapak mengatakan kalau Mhm. penyebabnya karena peserta didik sudah libur terlalu lama ya, Pak, ya? Kalau saya Menurut ama Bap mhm. menurut Bapak selain itu apakah ada faktor penyebab lainnya, Pak? Kalau saya amati, sepertinya peserta didik saya itu Bu, jenuh kayaknya Bu dengan metode pembelajaran yang sudah saya Mmm, gunakan. Karena saya itu menggunakan metode pembelajaran yang kayaknya kurang bervariasi Bu, dan kurang Begitu. menantang gitu ya. Mhm. Jadi kurang menantang keingintahuan peserta didik sehingga mereka kurang semangat kayaknya Bu untuk belajar. Mmm, oh jadi begitu, Pak. Lalu nih, setelah mengetahui penyebab permasalahan tersebut, apa langkah-langkah yang akan Pak Agus lakukan untuk mengatasinya, Pak? Jadi rencana saya begini Bu, saya akan menerapkan, metode-metode pembelajaran yang lebih efektif mungkin ya, yang dapat membangkitkan, kembali semangat belajar peserta didik, kemudian juga saya akan mencari ide nih Bu, dari beberapa referensi, serta, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya khususnya, rekan-rekan guru olahraga, seperti itu Bu. Oh begitu, bagus sih, Pak, itu. Jadi Mhm. menurut Pak Agus, metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa membangkitkan semangat belajar peserta didik gitu, Pak, setelah sekian lama mereka libur gitu? Mmm, saya jadi ingat sih Bu, saya pernah dulu menerapkan beberapa trik ya untuk membuat, apa namanya, peserta didik saya Mhm. tertarik dengan pelajaran saya. Saya pernah mencobanya Bu, dan ternyata berhasil pada waktu itu. Sepertinya saya akan mencobanya di kelas yang sekarang ini Bu, seperti itu. Iya, Pak. Jadi sekarang nih Pak Agus sudah tahu apa yang akan Bapak lakukan begitu kan. Mhm. Berikutnya, langkah-langkah apa yang akan Bapak terapkan di kelas Bapak? Langkah-langkah yang akan saya lakukan itu misalnya, meminta peserta didik untuk Mmm. mempelajari materi prasarat terlebih dahulu di rumah, dari Nah, materi-materi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian,
pada awal pertemuan Bu, berikutnya sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan tanya jawab singkat Bu, untuk menguji pemahaman mereka. Gitu. Sekaligus saya gunakan sebagai tes pemetaan yang hasilnya dapat saya gunakan nanti untuk, pembentukan kelompok, sebagai dasar kemampuan awal. Kemudian saya akan mencoba Oh. menggunakan media pembelajaran interaktif Bu, seperti Quizizz, kemudian live worksheet, serta menggunakan ice breaking yang seru pasti Bu. Lalu mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama dan merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan seperti itu Bu. Oh, begitu. Baik, jika seperti itu, kapan nih Bapak akan memulai menerapkannya, Pak? Insyaallah kayaknya secepatnya deh Bu, saya akan memulai, pembelajaran berikutnya akan saya lakukan seperti itu Mmm. Bu. Wah, gercep banget tuh, Pak. Jadi, langkah-langkah dan rencana aksi yang akan Bapak lakukan sudah sangat baik. Dan selanjutnya nih, apa komitmen dari Pak Agus terhadap hal yang akan Bapak lakukan? Komitmen saya akan mulai menerapkan secepatnya ya Bu ya, dan terus Mhm. konsisten, menggunakan metode yang bervariasi, agar peserta didik saya tidak merasa jenuh seperti itu Bu, Fit. Oh, gitu ya, Pak. Lalu, siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam komitmen ini? Dan apa sih tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk menjaga komitmen itu, Pak? Sepertinya saya akan berkoordinasi Bu, ini dengan rekan guru Mhm. olahraga lainnya mungkin saya akan, mendapat informasi yang beragam nih dengan teknik-teknik efektif, kemudian juga dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik Bu, terutama dalam pelajaran olahraga seperti itu Bu. Gitu. Baik Pak Agus, dari hasil perbincangan kita tadi, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Apakah merasa jauh lebih baik gitu? Alhamdulillah ya Bu, saya merasa lega Mmm. karena, telah mendapat pencerahan ini untuk menghadirkan pembelajaran yang bisa mengundang peserta didik untuk belajar ya Bu ya. Iya. Saya juga semangat lebih semangat ini Bu, mudah-mudahan solusi Mhm. ini, dapat membuahkan hasil yang lebih baik dan saya pun dapat terus meningkatkan kompetensi mengajar saya di kelas, seperti itu Bu. Amin. Terus semangat ya Pak ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak Agus sampaikan, Pak? Saya rasa sepertinya sudah cukup ya Bu Fitri, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Fitri sudah meluangkan waktu nih untuk berbincang-bincang dengan Mhm. saya, seperti itu ya Bu. Baik Pak, terima kasih kembali. Semangat dan sukses selalu ya Pak. Fitri apa kabar Bu? Waalaikumsalam Pak Agus, alhamdulillah saya sehat Pak. Hanya saja saya memiliki sedikit masalah nih Pak. Eee, ada yang saya bisa bantu Bu? Ada masalah apa ya kira-kira? Mmm, Jika Bapak tidak sibuk sih boleh kita mengobrol sebentar Pak? Tentu saja boleh lah Bu, kebetulan saya Mmm. sedang ada waktu luang ini Bu. Ngomong-ngomong, apa Bu dari, yang diharapkan dari pertemuan dan percakapan kita ini Bu, nanti Bu? Begini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya ceritakan ke Bapak, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa ya Bu Fit ya? Mungkin bisa Jadi bercerita Bu? begini Pak, ada Mhm, salah satu peserta didik saya mhm, yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. mhm, Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang mhm. membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Pak. Oh begitu. Baik, Mhm. tadi Bu Fitri bilang ya Bu, salah satu peserta didiknya ada yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu Fitri sudah menelusuri Bu penyebab dari permasalahan ini Bu? Iya, Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan Mhm. menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bu Fitri nih, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu ya? Mmm, iya. Jadi Pak, setelah saya amati dan menanyakan Mhm, langsung ke anaknya, mhm. ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Inggris karena susah dan jadi membuat anak itu malas mengikuti pelajaran saya. Itu sih Pak berdasarkan pengamatan saya. Oh begitu. Nah, seperti apa Bu kondisi ideal yang Ibu Fitri harapkan pada peserta didik Bu tersebut Bu? Mmm,
Saya tentu saja mengharapkan peserta didik tersebut dapat mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti peserta Mhm, didik yang lainnya, Pak. iya, Kalau begitu, apakah Ibu Fitri bisa melakukan atau meningkatkan motivasi belajar peserta didik Ibu nggak? Iya, jadi berdasarkan pengamatan, Mhm, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga mhm, anak tidak bersemangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan, Pak. Jadi mhm, nih, hal yang akan saya lakukan nanti, yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, yaitu mhm, berdiferensiasi, mhm, memperbanyak ice breaking, dan memilih mhm, media pembelajaran yang menarik. mhm, Karena anak itu kan kebutuhannya berbeda-beda, Pak, mhm. sesuai dengan Oh, minatnya. iya, Bu. Oh, begitu. Baiklah, Bu, apakah sebelumnya ada metode pembelajaran yang pernah berhasil ini, Bu, Ibu lakukan di kelas Ibu? Oh, ada Pak, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan, yaitu Mhm, membuat ice breaking dengan, mhm, ini, permainan game. Jadi iya, waktu itu, mhm, peserta didik melakukannya secara berkelompok Pak, dan mhm, menyampaikan, bermain game itu secara berkelompok, otomatis kan, mereka bekerja sama tuh Pak, untuk melakukan game mhm, tersebut. Nah, hasilnya semua peserta didik terlibat dalam iya, pembelajaran iya, dan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, Pak. iya, iya. Luar biasa sebenarnya Bu Fitri, itu sudah luar biasa. Jika kita rating ini Bu Fit ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Fitri, seberapa tingkat keberhasilan metode itu Bu, untuk menarik minat belajar peserta didik itu Bu? Kalau, saya berikan peringkat, Pak, menurut saya itu antara 8 dan 9, Pak. Oh, baiklah Bu. Selanjutnya, apa rencana yang akan Ibu Fitri lakukan Bu, dengan langkah-langkah itu Bu? Mmm, yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, berdiferensiasi, juga diselingi dengan Mhm, kegiatan belajar menggunakan game yang menarik seperti, Tigiti, kemudian, mhm, serta mengupdate segala informasi terkait dengan iya, cara mengajar saya, Pak, yang berpihak pada mhm, peserta didik, agar mhm, tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi peserta didik, mhm. maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, begitu, Pak. Oh iya, baik Bu Fitri. Eee, Kira-kira nih, siapa Mmm. yang bisa membantu Bu Fitri dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini, ada kepala sekolah, tentunya Ya, ada rekan sejawat, mhm, serumpun mata pelajaran, dan tidak lupa juga mengomunikasikan ini kepada orang tua wali, karena saya butuh mhm, motivasi dan support mereka gitu, Pak. Tidak hanya mhm. guru saja, tapi ada peran orang tua juga untuk mendukung motivasi belajar anak. Mmm. Nah, berapa lama Bu Fitri waktu yang dibutuhkan untuk, melakukan aksi itu, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama. Hal ini akan saya lakukan secepat mungkin, Pak. Hanya Mhm, saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan ya, Pak, ya. mhm, betul Bu Fitri. Kapan Bu Fitri bisa mulai melaksanakan rencana ini, Bu? Wah, kayaknya secepatnya nih, Pak, akan saya terapkan agar peserta didik mendapat hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan, baik peserta didik maupun bagi pendidik, Pak. Mhm, ya bagus itu, Bu. Kemudian Bu Fitri, komitmen nih, komitmen seperti apa yang akan Bu Mhm. Fitri lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik, Bu? Saya akan konsisten, Pak, yang pasti, Mhm, dan saya akan konsisten secara terus-menerus, berjalan iya, dengan mengupdate segala informasi, mhm, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan iya, berbagi praktik baik dengan guru hebat. Nah, baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi nih, Pak, mhm. saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik. Sehingga kehadiran saya itu di kelas akan dirindukan oleh peserta didik dan peserta didik akan termotivasi untuk belajar.
Iya, baik Bu Fitri. Kira-kira ada dukungan dari pihak lain Bu yang Ibu butuhkan Bu? Tentunya pasti ada Pak, karena, eee, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di sekolah saya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana Pak, dan, Ya, eee, sudah saya dapatkan di sekolah itu baik dari mhm, kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin mhm, internal dari saya, untuk konsisten dalam menjalaninya saja. mhm. Baiklah ya Bu semoga rencana itu dapat berjalan dengan lancar Bu Fitri. Nah, bagaimana perasaan Bu Fitri sekarang nih setelah berbincang sejenak tadi Bu? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Alhamdulillah, saya merasa lega dan senang sekali, Pak. Saya merasa menemukan Mhm, solusi dari perbincangan kita ini, Pak. alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu Bu Fitri. Apakah ada hal yang lain mungkin Ibu Fitri ingin sampaikan ke saya? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak, sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang bersama saya, sehingga Mhm. saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Pak. Alhamdulillah Ibu, saya senang sekali Bu mendengarkan cerita Ibu Fitri tadi. Sama-sama Ibu ya. Semoga kita, dapat tetap saling berbagi Bu Fitri informasi ya Bu. Sampai jumpa lagi ya Bu Fitri. Ya, Assalamualaikum Bu sampai jumpa Fitri. kembali, Pak. Oke, terima kasih Bu Waalaikumsalam. Fitri. Sama-sama. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.